Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya, Doni Hermatra, dalam Berita Semarang. Rangkaian peristiwa dan juga aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. Para pelajar dan polisi di Grobogan menebang ranting pohon di lingkungan sekolah pada Minggu pagi untuk mencegah munculnya korban akibat pohon roboh yang diterjang angin kencang. Forum Rektor Indonesia mengadakan diskusi pengembangan karakter di kampus Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang yang diikuti sejumlah rektor perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Para petani di Dusun Pucang, Kabupaten Grobogan pada Minggu pagi memburu tikus alias gropiok tikus yang menjadi hama memasuki musim tanam. Kita ke informasi pertama. Para murid bersama polisi di Grobogan melakukan penebangan ranting pohon di lingkungan sekolah pada Minggu pagi. Kegiatan ini untuk mengantisipasi timbulnya korban, mengingat akhir-akhir ini angin kencang kerap melanda Grobogan. Para pelajar SMP Keluarga Gubuk bersama aparat Polsek Gubuk di Kabupaten Grobogan menebang ranting pohon di sekolah. Penebangan ini sebagai antisipasi pohon roboh akibat terjangan angin kencang yang dalam beberapa hari terakhir melanda Grobogan. Agar tidak menimbulkan korban, ranting pohon ditebang, terutama yang menjulur ke jalan raya. Tujuan dari kegiatan ini adalah ranting yang dianggap membahayakan, yang sudah rapuh, kita potong dan kita bersihkan secara bersama-sama dengan para pelajar yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ini juga memberikan jaminan rasa aman terhadap para pengguna jalan ataupun para pelajar yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut, karena cuaca pada saat ini tidak menentu, adanya angin yang begitu kencang dan hujan yang deras, sehingga ranting-ranting yang sudah rapuh ataupun yang membahayakan pemakai jalan atau pelajar sekitarnya kita tebang, kita potong. Ranting pohon yang telah ditebang dibawa ke tempat pembuangan sampah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dinas Kesehatan Kendal mencatat penderita HIV/AIDS di Kendal mencapai 1.015 orang sejak tahun 2000. Mayoritas penderita merupakan ibu rumah tangga dan buruh pabrik. Ratusan buruh sebuah perusahaan di Kaliwungu, Kendal mengikuti sosialisasi bahaya HIV/AIDS sekaligus pemeriksaan gratis. Acara yang digelar Dinas Kesehatan Kendal ini sebagai upaya pencegahan, mengingat kalangan buruh berpotensi tertular HIV/AIDS. Dinas Kesehatan Kendal mencatat penderita penyakit HIV/AIDS di Kendal mencapai 1.015 orang sejak tahun 2000. Mayoritas penderita merupakan ibu rumah tangga dan buruh pabrik. Kendal sudah 1.015 orang ya, dan sampai saat ini yang meninggal itu 305. Ya, sampai kita sosialisasi, juga kita melakukan pemeriksaan fisik kepada karyawan perusahaan Adia Pacific Fiber. Selanjutnya ada pemeriksaan faktor risiko deteksi dini penyakit tidak menular, yaitu meliputi gula darah, lalu meliputi tensi, dan pokoknya faktor risiko penyakit tidak menular. Forum Rektor Indonesia mengadakan diskusi di kampus Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Sejumlah rektor dari perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah menjadi pembicara. Ketua Forum Rektor Indonesia, Yos Yohan, membuka diskusi pengembangan karakter di kampus Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Sejumlah rektor dari perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah menjadi pembicara.
Hasil diskusi akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo sebagai saran pembangunan sumber daya manusia. Komisi Pemilihan Umum KPU Grobogan menggelar diskusi di salah satu hotel di Purwodadi untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah Grobogan tahun 2020. KPU Grobogan menargetkan pemilih perempuan dapat meningkat hingga 70%. Berbagai organisasi perempuan mengikuti diskusi yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Grobogan di salah satu hotel di Purwodadi. Kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan kepala daerah Grobogan tahun 2020. KPU Grobogan menargetkan pemilih perempuan dapat meningkat hingga 70%. Evaluasi peran pemilih perempuan dalam pemilu 2019. Harapan kami nanti bisa mendongkrak ya pemilih yang berpartisipasi dalam Pilgub 2020. Dan kalau 19 kan Pileg sama Pilpres itu 78%, 80% lah ya gitu. Jadi di Pilgub 5 tahun yang kemarin itu sekitar 67%. Jadi harapan kami nanti dengan kita di komunitas nanti bisa menaikkan. Para petani Kabupaten Grobogan memburu tikus yang mesti dilakukan di 3 lokasi. Kelompok Tani Mugi Lestari Dusun Pucang, Kabupaten Grobogan geram dengan serangan tikus pada awal musim tanam tahun ini. Meskipun sudah benih padi tetap guna menyelamatkan tanaman, akhirnya memburu tikus, gropiok tikus. Tikus dikejar kemudian dipukaikan tisak belerang hingga teler. Nampaknya ini mas, sudah saatnya itu seperti benihnya aja, masinanya aman dulu. Terus nanti kan seperti ini nanti berkurang tikusnya. Oh, kok sampai kita ini kalau enggak digropiok ini enggak bisa nanam mas. Labang benihnya aja dikereker itu loh mas, plastiknya aja udah bolong untuk niku. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik untuk tikus ini tidak akan menyerang pada tanaman petani di sekitar Kelurahan Grobogan ini. Ini hasilnya apa Bu? Tadi Bu. Ada hasilnya ya Bu? Ya, ada hasilnya, mendapatkan tikus yang sangat banyak dan alhamdulillah ini warga juga sangat antusias, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu selalu bertambah peserta penggropiokannya. Tadi menggunakan apa aja Bu dalam penggropiokan tikus Bu? Menggunakan merson, terus kemudian apa mas Bobo yang satu ini bos ya, terus sama ini pentungan dan tangkul. Itu tangkul itu untuk ada lubang rumah tikus itu dicangkul, kemudian dikasih kelaras atau daun-daun kering, kemudian kasih belerang, kemudian dibos itu dibakar pakai gas, atau kalau yang dengan mercon itu ya merconnya dinyalakan, kemudian dimasukkan di dalam rumah tikus itu. Masa tanam di Grobogan hingga kini masih tahap pembenihan. Masa tanam akan dilaksanakan serentak jika intensitas hujan sudah mencukupi. Akhir-akhir ini hujan yang turun intensitasnya masih rendah sehingga benih yang disemai belum ditanam. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Para pelajar dan polisi di Grobogan menebang ranting pohon di lingkungan sekolah pada Minggu pagi untuk mencegah munculnya korban akibat pohon roboh yang diterjang angin kencang. Forum Rektor Indonesia mengadakan diskusi pengembangan karakter di kampus Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang yang diikuti sejumlah rektor perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Para petani di Dusun Pucang, Kabupaten Grobogan pada Minggu pagi memburu tikus alias gropiok tikus yang menjadi hama memasuki musim tanam. Bagi umat Kristiani, Natal menjadi momen istimewa yang berisi pesan perdamaian. Berbagai persiapan dilakukan untuk merayakan Natal dengan kondisi perekonomian serta keamanan yang tetap stabil. Jelang Natal, para jemaat gereja Shalom Successful di Purworejo disibukkan pembuatan pernak-pernik pohon Natal. Mereka membuat hiasan pohon Natal dari barang bekas.
Dalam membuat pohon Natal setinggi 2 meter tersebut, para jemaat memerlukan waktu 2 hari dengan bahan 100 botol bekas. Pohon Natal ini juga ranting bermakna manusia tetap hidup layaknya lampu pohon Natal meskipun dari banyak badai menyerang kehidupannya, tapi pohon itu hidup dan tidak mati. Ini yang menjadi harapan bahwa sebagai Natal kita akan selalu memperoleh kehidupan dan juga harapan-harapan yang baru pada Natal-Natal yang akan datang, di mana seperti pohon Natal ini walaupun banyak salju menimpa, begitu juga dalam kehidupan kita di dunia ini, walaupun banyak masalah-masalah, kita akan tetap hidup seperti pohon Natal ini, yang kuat, teguh, dan tidak tergoyangkan. Perayaan Natal identik dengan pesan perdamaian. Festival Natal Nasional rencananya digelar di Jakarta pada 11 Desember mendatang. Tuhan hadir karena begitu mengasihi manusia, dan seharusnya kita membagikan kasih itu. Kita harus mengutamakan perdamaian dan kasih itu. Sebab itu, mari kita sama-sama mendukung pesan perdamaian, kita sama-sama membagikan kasih itu di bulan Natal ini. Kita harus cintakan kota kita, kita harus cintakan warga kita, dan kita harus cintakan pemerintah kita. Dalam kitab Yeremia tertulis dengan jelas bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Karena percayalah, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Menghadapi Natal, Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah menyebut sejumlah komoditas pangan di Jawa Tengah mengalami surplus, salah satunya beras yang mencapai 6,9 juta ton per tahun. Diharapkan kondisi ekonomi dan keamanan tetap kondusif sehingga tidak ada kenaikan harga kebutuhan pokok. Antisipasi dari Dinas Ketahanan Pangan itu ketersediaan dapat dianggap aman. Kemudian distribusi ini menjadi hal yang terus kita antisipasi karena distribusi ini menyangkut kepada nanti aspek harga. Jadi kalau supply, demand, distribusi, nanti yang penting adalah harga ini tidak boleh melebihi dari kemampuan kita. Karena kalau harga naik terlalu tinggi, nanti munculnya adalah inflasi. Nah, inflasi ini menjadi hal yang harus kita kendalikan. Pada seluruh masyarakat dan kepada pemerintah, khususnya kabupaten kota juga, untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, mari kita jaga agar bahan-bahan pangan, khususnya 9 kebutuhan pokok ini, jangan terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, misalnya kenaikan yang harga signifikan. Kepada pihak ketiga, pengusaha harus menjaga ini dan akan ikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menyuplai daerah lain yang defisit bahan pangan sebelum akhir tahun. Tim Liputan melaporkan. Beragam cara dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah. Nah, masyarakat Kampung Jambon, Kota Magelang yang tergabung dalam Bank Sampah Bersemi mengolah sampah anorganik menjadi aneka kerajinan tangan yang menarik dan juga bernilai jual. Inilah aktivitas masyarakat Kampung Jambon, Kota Magelang hampir setiap hari yang tergabung dalam kepengurusan Bank Sampah Bersemi. Mereka menerima sampah dari rumah warga, kemudian dipilah serta ditimbang sesuai kriteria organik ataupun anorganik. Berat timbangan mempengaruhi besaran uang yang akan dikumpulkan hingga dibagikan setiap setahun sekali. Para pengurus Bank Sampah Bersemi mengolah sampah anorganik menjadi aneka kerajinan tangan menarik. Daripada menumpuk terus, kita gunakan aja, kita manfaatkan bikin kreasi. Ada bisa jadi dompet, bisa jadi tas, bisa jadi bunga juga bisa sebenarnya Mas ini. Selain dari warga setempat, inovasi mengelola bank sampah didukung pemerintah Kota Magelang untuk mengurangi sampah yang sulit terurai. Dari tempat kita itu adalah masalah sampah. Apalagi TPA kita sangat terbatas, sehingga salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah pengurangan sampah di lingkungan dengan memanfaatkan sampah-sampah anorganik untuk bisa dimanfaatkan untuk seperti ini, membuat kerajinan seperti ini. Kemudian sampah yang organik kita buat seperti cipul ini, untuk cair, untuk dan sebagainya. Ini akan mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA. Dan di samping itu, sampah-sampah ini juga
menghasilkan rupiah. Karena bank sampah yang ada di tempat kita menerima sampah apapun, sampah plastik, sampah kertas, itu bisa dijual lagi. Nantinya program pengolahan sampah akan digerakkan ke seluruh kampung di Kota Magelang. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Dan sementara itu di Salatiga, masyarakat Kelurahan Randu Acir mengubah barang bekas berbahan plastik menjadi beragam karya yang menarik sejak 3 bulan silam. Ada yang beda saat memasuki Kelurahan Randu Acir, Kota Salatiga. Masyarakat setempat menyebutnya Kampung Rastik atau Kampung Barang Bekas Antik. Mereka mengubah barang-barang bekas menjadi beragam karya bernilai seni sejak 3 bulan silam. Dengan berbahan dasar plastik, warga menyulap menjadi bunga ataupun botol ekobrik melalui bank sampah yang dinamakan Satilisa atau Satu Hati Peduli Sampah. Peran serta bank sampah sangat berperan sekali karena ini baru mulai 1 September kemarin kita berdiri, kemudian kita menggerakkan warga. Yang pertama adalah menggerakkan warga untuk sadar kebersihan, yang kedua adalah kesadaran untuk memilah sampah, yang ketiga adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih ekonomis sehingga meningkatkan pendapatan keluarga. Adanya bank sampah ini diharapkan Kampung Rastik menjadi bersih dan sehat tanpa pencemaran lingkungan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga menggandeng tim deteksi pohon dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor memeriksa kekuatan pohon. Tindakan ini untuk mencegah pohon tua tumbang saat musim hujan. 4 ahli dari tim deteksi kondisi pohon Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atau IPB mengecek kekuatan sejumlah pohon besar di halaman kantor pemerintah Kota Salatiga. Tindakan ini untuk mencegah pohon tua tumbang saat musim hujan. Mereka melakukan pemeriksaan dengan sonik tomograf yang didatangkan dari Jerman. Kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya tindak lanjut dari kegiatan kami sebelumnya. Kami mengapresiasi Pemkot Salatiga yang cukup concern terhadap kondisi pohon-pohon di Salatiga. Pada tahun 2017 kami pernah datang juga diminta ke sini untuk memeriksa pohon-pohon di lingkungan Balai Salatiga dan beberapa pohon di kawasan Kota Salatiga yang berpotensi atau ingin diketahui kondisi pohonnya. Berdasarkan kegiatan kami pada tahun tersebut, ada beberapa rekomendasi, salah satunya kami berhasil mengetahui kondisi kesehatan pohon, salah satu dalam hal ini pohon manggis yang memang menurut informasi dari lingkungan Pemkot Salatiga, pohon ini sangat cukup disayang karena pohon manggis ini berbuah cukup lebat pada musimnya, kemudian terletak di jantung wilayah pintu depan kantor Salatiga. Nah, sehingga mereka ingin mempertahankan keberadaan pohon ini. Untuk itu kami diminta datang kembali untuk memberikan tindakan, dalam hal ini melakukan. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.